بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sahabat imani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di bulan suci Ramadan. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidangan-hidangan di bulan suci Ramadan ini. Hidangan robbani, ya, suasana-suasana ketaatan yang kita bisa rasakan selama bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita lalui selama kurang lebih 17 hari menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua sebagai umatnya yang insya Allah selalu berharap syafaatnya kelak di yaumil akhir. Sahabat imani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebutan untuk bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran atau bulan suci Al-Quran. Sehingga sepantasnya kita sebagai umat Islam yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di bulan suci Ramadan ini memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Di antara amalan-amalan ibadah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini adalah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185 yang baru saja tadi dibacakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu agar bisa menjadi hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, dan sebagai furqan, sebagai pembeda. Sahabat imani rahimakumullah, tentunya berbicara tentang diturunkannya Al-Quran harus dipahami dalam minimal dua konteks. Yang pertama adalah konteks diturunkannya Al-Quranul Karim dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua tentunya dalam konteks kodifikasi Al-Quran, ya, yang dilakukan oleh para sahabat di fase atau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tujuan dari kodifikasi ini adalah agar Al-Quran ini tetap terjaga, tidak hilang, ya. Di antaranya dengan cara melakukan proses pencatatan, menyusun, ya, urutan-urutan ayat dan surat sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
sehingga menjadi Al-Quran yang saat ini dibukukan dan bisa dinikmati oleh kita semua, oleh seluruh umat Islam di dunia. Bayangkan oleh kita, lalu kemudian Al-Quran tidak dikodifikasi, ya, sementara kita memiliki keterbatasan dalam menghafal, ya, dan dengan adanya Quran yang saat ini berada di tengah-tengah kita, kita bisa membacanya setiap saat, meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran setiap saat, dan alhamdulillah kita mendapatkan banyak keberkahan dengan meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Sahabat imani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya berbicara tentang ta'amul kita dengan Al-Quran, interaksi yang terbaik dengan Al-Quranul Karim adalah belajar dan mengajarkannya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, ya, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tidak hanya kita belajar untuk kebutuhan kita sendiri, tapi juga mengajarkan kepada orang lain, sehingga semakin banyak muslim yang juga ikut mempelajari Al-Quran dan juga berkesempatan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Mungkin itulah cara Allah menjaga Al-Quran, di mana dalam satu ayat Quranul Karim, ya, nahnu nazzalna dzikru wa inna lahu lahafidun. Allah lah yang menurunkan dzikru, yaitu Al-Quranul Karim, dan Allah juga yang akan menjaganya. Dan salah satu penjagaan Al-Quran yaitu dengan cara mempelajarinya, ya, kemudian menghafalkannya, ya, kemudian juga mengajarkannya kepada orang lain, ya, kepada umat Islam yang lain. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak mungkin kita memiliki semangat untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran manakala kita tidak memahami keutamaan membaca Al-Quran. Karena orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia harus memiliki motivasi. Ya, apa motivasi dia untuk berinteraksi dengan Al-Quran sementara dia tidak memiliki pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan membaca Al-Quranul Karim diantaranya adalah, pertama, akan menuntun kita kepada jalan yang lurus, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqram wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh. Bagi mereka ada pahala yang besar. Semoga dengan memahami ini kita semakin bersemangat, karena dengan meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, kita akan selalu terbimbing, terjaga agar selalu on the track, ya, berada di jalan yang lurus, jalan yang Allah bimbing kita dengan hidayahnya, dengan petunjuknya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran merupakan amalan yang paling baik, ya. Sebagaimana tadi disampaikan di awal hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar, ya, dan juga mengajarkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini terus terjaga, ya, dan dijaga oleh umatnya, oleh umat Islam, dengan cara mempelajarinya, mengajarkannya, menghafalnya. Dengan cara seperti itu Allah selalu menjaganya, dan itu merupakan amalan-amalan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, sahabat imani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga akan menjadi penolong di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Muslim dari Abu Umamah
disebutkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong pembacanya di hari kiamat. Sahabat imani rahimakumullah, saya kira kita bisa bayangkan di hari di mana tidak ada penolong kecuali penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana kita mengurus diri kita sendiri. Di hari dahsyat di mana kita tidak bisa menolong saudara-saudara kita, menolong istri kita, menolong menolong anak-anak kita. Tapi ketika kita menjaga interaksi kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Ya. Kita bisa bayangkan ya, di mana kita sedang membutuhkan penolong, ya, di mana kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan terpuruk, ya. Kemudian datang penolong, ya, maka tentunya suatu kebahagiaan. Begitupun nanti di hari kiamat. Kita tidak bisa memikirkan orang lain, tidak bisa memikirkan anak kita, istri kita, keluarga besar kita. Bahkan untuk menolong diri kita pun belum tentu bisa. Tapi Al-Quran hadir sebagai syafaat di hari kiamat, di mana tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memahami urgensi dari interaksi kita dengan Al-Quran, kita semakin bersemangat untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, khususnya di bulan suci Ramadan. Masih ada sekian hari, ya, bulan suci Ramadan yang akan segera berakhir dan meninggalkan kita semua, maka jangan sia-siakan. Mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan jalan-jalan kemudahan buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة